Utara memang sudah mengeluarkan izin moratorium sawit sejak 2016. Implementasi kami hari ini, kami sudah membuat beberapa, termasuk juga sosialisasi terhadap perusahaan, terhadap beberapa GC ataupun mukim. Dalam tata kelola implementasi tersebut, kita juga membuat bagaimana masyarakat yang ada di Aceh Utara ini, beberapa titik yang telah kita buat itu tersebut, antaranya kita tetap memperhatikan isu lingkungan yang ada di setempat, termasuk NKT, nilai konservasi tinggi, termasuk satwa. Dalam hal ini kita juga menggerakkan moratorium tersebut melalui beberapa perusahaan terhadap ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Karena di dalam Indonesian Sustainable Palm Oil tersebut seluruhnya itu adalah mengangkat isu lingkungan dari stick awal sampai stick 11 kalau menurut ISPO. Sedangkan untuk RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil tersebut itu hanya 8 stick. Dan itu bisa bersertifikat lah masyarakat yang ada di Aceh Utara ini penghasil daripada sawit, sehingga mengangkat daripada nilai harga baik itu TBS maupun CPO yang akan kita keluarkan dari daerah kita. ISPO dan RSPO di sini itu semua adalah bagian daripada menjalankan amanat daripada moratorium sawit yang ada di Aceh Utara. Kenapa demikian? Begitu mereka, masyarakat kita hari ini, masyarakat kita termasuk perusahaan-perusahaan ada di lingkungan kita, mereka belum ada satupun yang memiliki ISPO. Itu ada peraturan di tahun 2020, itu kita harus melaksanakan ISPO. Kami sangat berterima kasih dengan peraturan tersebut karena itu sudah menjawab sehingga kami bisa menerapkan apa itu moratorium di Aceh Utara tentunya pada khususnya ini. Sebagaimana kita ketahui, moratorium itu adalah yang pertama kita di seluruh Indonesia untuk membuat itu, sehingga kalaupun hari ini pun kita belum ada ISPO, tapi setidaknya itu bisa menjadi benteng bagi kita. Plasma itu adalah bagian dari syarat ISPO. Nah, jadi kita mendorong hari ini perusahaan ini di tempat kita ini memang banyak HGU, tapi semua rata-rata tidak sehat. Yang menampakkan sehatnya itu satu PTPN, satu lagi kita punya itu adalah Setia Agung dan Bapku, dan kita juga akan mendorong di sini kita kan ada PKS nih. Nah, jadi kita stressing di 3 perusahaan pertama ini untuk melaksanakan ISPO. Jadi dalam ISPO itu salah satu syaratnya perusahaan wajib mengeluarkan 20% dari luas dia punya HGU kepada masyarakat setempat melalui pemerintah daerah. Jadi mereka itu mengeluarkan 20% untuk dibiayai kepada masyarakat setempat membangun kebunnya. Dari syarat-syarat tersebutlah yang disebut dengan plasma. Dalam syarat plasma tersebut, kalau dilihat dari dinas kami hanya ingin meminta kepada mereka mana ajuan daripada syarat-syarat tersebut. Pertama, mungkin mereka akan memberikan lahan daripada masyarakat yang akan dibuatkan kebun plasma. Lahan tersebut harus clear and clean dengan catatan mereka harus mendapatkan surat dari KPH bahwa tanah tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan. Kedua, mereka harus mendapatkan surat dari BPN bahwa mereka tidak mengambil dalam hak HGU yang telah dikeluarkan. Dalam arti ajuan daripada plasma tersebut yang akan diberikan, plasma tersebut tidak termasuk di dalam HGU yang telah dikeluarkan, dan itu dikeluarkan oleh BPN.